Halo, apa kabar? Gua Panji Pragiwaksono, senang sekali bisa bertemu di episode kedua dari The Incredibles, where incredible people share their incredible journey, sebuah kolaborasi antara Asus dan CNN yang didukung oleh Intel Core 11th Generation, breaking the boundaries of performance for thin and light laptops. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kita akan ketemu dengan seseorang. Kita akan coba bertanya, kita akan ngobrol dengan harapan kita bisa dapat manfaatnya, bisa dapat value-nya, bisa dapat inspirasinya untuk memulai langkah pertama dari sesuatu yang udah kita cita-citakan sejak lama gitu, ada di kepala, mau gue jalanin gue nggak berani. Nah, ngobrol sama teman-teman kita, harapannya incredible journey-nya bisa membuat kita memulai incredible journey kita sendiri. Nah, kali ini incredible person-nya adalah seseorang yang bertanggung jawab di balik gerai kopi yang rasanya harusnya sih kita semua minimalnya pernah lah minum produknya. Ada Billy Kurniawan dari Kopi Janji Jiwa. Apa kabar, Bro? Baik, Mas Panji, apa kabar? Sebenarnya ya, kalau misalkan kita punya sebuah gerai kopi, abis itu kita jalan, kita mulai dari nol nih, terus kita mulai jalan sekarang ngeliat, di kopi gua gitu. Pasti ada senengnya gitu kan ya. Lu masih inget nggak waktu pertama kali lu lagi jalan terus ngeliat ada orang megang produk lu dan apa yang ada di benak lu saat itu? Sebenarnya sih kalau gua sih sebenarnya liatnya itu pas ketika gua malah ngecekin tong sampah, Bro. Tong sampah? Bener, jadi gua kadang-kadang ngelewatin terus gua kadang-kadang liat tong sampah. Itu kok ada yang mirip gitu, logonya kayak mirip sama gua punya. Wah, berarti produk gua dihabisin sampai habis gitu. Nah, itu rasanya berarti kayak udah bikin produk, udah dikenal orang terus dihabisin lagi. Itu nah, dia. lengkap. Dihabisin terutama ya, berarti Iya, emang terutama. enaknya juga. Oke, kita akan ngobrol banyak sama Billy. Billy punya banyak sekali, sebenarnya tadi sebelum syuting ini dimulai kami udah ngobrol, punya banyak sekali insights dan pengalaman yang menyenangkan. Tapi mungkin kita akan mulai dari yang pertama dulu. Orang mungkin tahu bahwa lu juga pernah punya sejumlah wirausaha sebelum Janji Iya, Jiwa. betul. Jadi lu emang seorang entrepreneur gitu. Betul. Kita mulai dari situ aja. Nggak semua orang, karena lu pernah cerita sama gue, mungkin nggak apa-apa ya. Lu Boleh, datang sure. dari Kota Padang, terus udah gitu keluarga lu di Padang, kemudian lu sekolah keluar, lalu lu memutuskan untuk jadi entrepreneur. Dan bukan cuma sekali dua kali, lu punya 9 kalau nggak salah sebelumnya. Betul. Apa yang kemudian membuat lu memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur? Apakah kuliah di luar, salah satunya di Seattle waktu itu kan ya? Iya, betul. Apa tuh keputusannya apa yang membuat lu jadi entrepreneur? Mungkin kalau dari segi entrepreneur itu mungkin freedom ya kali ya. Itu udah one word itu freedom kali yang benar-benar kayak jadi motivasi gitu. Another thing mungkin lebih ke challenge-nya gitu, achievement ya, sense of achievement. Jadi dari dulu sampai sekarang itu gue ngerasa pengennya itu kayak pengen achieve something gitu. Nah, dulu gue sempat ngejar karir juga, kerja sebentar gitu, tapi kayaknya memang bukan buat gue gitu karena a little bit monoton gitu di kerjaan gitu. Jadi that's why kayak gue pengen create something nih gitu. Tapi setelah gue create something ternyata kayaknya cari masalah sendiri ya, Bro. Iya. Padahal kadang-kadang ketika berwirausaha persis kalimat pertamanya adalah freedom. Bener. Tapi yang mereka nggak sadar adalah bahwa it comes with a huge responsibility di Exactly. belakangnya. Exactly. Ya. Dan ketika lu bilang bahwa masalah sendiri itu biasanya apa? Apa yang lu nggak lihat ketika lu bercita-cita untuk memulai wirausaha gitu, rada-rada blindsided. Gue nggak ngeh nih sama aspek ini. Oke, jadi kalau in terms of kayak, kalau gue kan memang hobinya itu emang ke F&B ya. Jadi dari 9 bisnis yang dilakukan itu banyakan itu fokusnya memang ke arah F&B gitu. I try to do something even though kayak bisa dibilang serial, tapi tetap ke satu industri gitu. Nah, ketika membuat sesuatu itu, pengennya kan kita ngejalanin sendiri. Intinya pas awal-awal gitu, semuanya kita kerjain, even serving the customer, semuanya kita yang kerjain sendiri. Tapi ada satu sisi di mana ternyata tuh we need people gitu. Dan when people aspect comes itu berarti kita nggak bisa semuanya gua doang gitu. Jadinya malah we have to think everybody as a team gitu. Nah, itu yang jadi to organize a team, to lead a team itu is very different than you are doing it by yourself gitu. Jadi itu sih benerannya. Dan apalagi Janji Jiwa juga tumbuhnya udah mengagumkan. Di catatan gua sih 3.000 karyawan. Karyawannya ada gitu sekitar segitu. 5 juta gelas kopi per bulan. itu jadi ketika tadi lu bilang lu mulai numbuh orang dan segala macamnya, kita bisa ngebayangin seperti apa pusingnya. Tapi kita tarik mundur dulu, ketika udah menjalankan di F&B, apa yang kemudian akhirnya melahirkan si Kopi Janji Jiwa, dan terutama kenapa jadi
Kopi Janji Jiwa namanya, mungkin ada yang belum tahu juga. Oke. Probably kayaknya itu always the first question kali ya. Kenapa sih namanya Kopi Janji Jiwa gitu. Tapi before that, sebelum ini semua gue memang mainnya di bisnis F&B, makanan dan minuman. Tetapi kayak ideal actually itu sebenarnya adalah coffee gitu. Gue pengen tahu banget mengenai kopi, jadi gue sempet ngambil kayak a lot of barista classes pas di awal-awal. Even my family nanya, kamu mau jadi apaan? Mau jadi tukang kopi gitu kan? Ya it was like, kan biasanya semuanya dari segi profesional atau nggak entrepreneurs, kok tiba-tiba jalan sendiri gitu. Tapi because something that I like gitu ya waktu itu. Terus sampai jauhnya gue even bayarin sendiri dengan hasil kerja gue buat ngambil even Q Grader certification gitu waktu itu. Jadi Q Grader itu kayak kita bisa seperti kayak nge-taste coffee, kita tahu bisa grading coffee, sampai kita bisa grading itu bisa dipakai untuk ekspor gitu dari segi kualitas kopi kita, apalagi kualitas kopi Indonesia at that time gitu. Jadi it was truly kayak passion project lah sebenarnya gitu. Nah itulah kenapa namanya ketika mau bikin coffee shop namanya harus mendeskripsikan that passion gitu. Nah sebenarnya itu ada nyeleneh, kita kepikir gimana kalau Janji Jiwa aja sih gitu. Dan actually dan name itu jadi satu segi emotional and sentimental buat gua sendiri dan buat mungkin kepada customer yang minum kopi Janji Jiwa. Namanya bagus banget loh, men. Menurut gua ya. Thank you, bro. Tapi kan gua nggak tahu ya, apakah itu nama itu muncul terus langsung jadi Janji Jiwa atau ada nama-nama katro sebelumnya yang mungkin orang nggak tahu. Ini orang nggak tahu aja nih. Tadinya namanya bukan kopi Janji Jiwa, tadinya kopi apa gitu yang kayaknya kita nggak mungkin deh pakai ini. Sempet ada nggak usulan-usulan nama yang akhirnya nggak kepake? Sebenarnya sih kalau Janji Jiwanya itu dilahirkan sebelumnya itu banyak kan malah yang biasa-biasa aja, kayak misalnya itu blue coffee lah atau apa coffee normal lah ya gitu. Terus tiba-tiba kayak nyeleneh dikit, the first name yang keluar ya itu Janji Jiwa gitu. Kayaknya cakep banget nih, bisa nge-deskripsikan kayak rada-rada kayak kita bisa kayak satu store aja bisa kita bikin rapi, cakep, orang bisa talk to the customers kan. Intinya sih seperti itu sih, pas initiation of the name Janji Jiwa itu sendiri gitu. Nah terus kan seperti yang lo tahu ya, Janji Jiwanya tumbuhnya mengagumkan beriringan dengan begitu pesatnya tumbuhnya gerai-gerai kopi di Indonesia. Oke, ya. Sehingga pemainnya banyak, mungkin mereka punya bisnis modelnya masing-masing karena yang gue tahu lu franchise sifatnya. Betul. Tapi kalau udah banyak banget, orang akan berasumsi bahwa kalau rasa kopi mah ini subjektif. Maka fokus dari gerai kopi dan mungkin Janji Jiwa adalah di brand dan cerita apa yang ingin sampai ke benak masyarakat gitu atau konsumennya. Nah, brandnya Janji Jiwa ini apa sih? What is the story you're trying to tell gitu through this brand gitu? Oke, jadi intinya itu sebenarnya kalau kita lebih pengen fresh to cup-nya itu dapat ya. Jadi di sini itu kita Janji Jiwa itu berbeda dari yang misalnya kita bilang kopi kekinian lainnya gitu. Karena memang kita source, kita punya kopi sendiri, kita roasting di fasilitas kita sendiri, dan sampai kita serve ke customer itu semuanya itu dari beans, di grind, di outlet, dan habis itu baru di extract dan habis itu dikasih ke customers gitu. Jadi the coffee journey itu berasa gitu ya. Dan that's always been part of the brand gitu. Di sisi lain itu kita punya tiga value actually. A cup from farmers, a cup to partner, and a cup to people, to the people gitu. Jadi these three things itu yang menjadi dasar kita sebenarnya actually buat bercerita actually kepada kita punya customer, bercerita dalam arti kata berinovasi, dan juga kepada brand ownership terhadap karyawan kita. Itu semua menjadi mengerucut ke tiga hal tersebut gitu. Jadi it always been the vision of the brand itself gitu. Gimana ya caranya si Janji Jiwa misalnya dalam hal ini, sebenarnya sih brand secara umum, tapi caranya ngukur ketepatan effort branding kita di mata konsumen tuh apa ya? Gimana caranya lo tahu bahwa branding activity itu tepat gitu? Oke. Cerita apa yang lo dapat, komentar apa yang lo dapat gitu? Apa sih, gimana cara ngukurnya? Sebenarnya sih kalau ngomong sekarang pakai bahasa technical marketingnya mungkin ada apa tracking lah segala macam. Cuman jujur dari awal itu pas baru mulai gitu lebih ke how to be honest sih sebenarnya ya gitu. Ketika kita menceritakan tentang brand kita, produk kita, dan dari situ kita ukur dari engagement aja gitu. Berapa banyak sih? Paling gampang sih memang the first tracker yang kita bisa nge-track dari hasil kerja kita adalah dari berapa banyak sih yang actually comment dan berapa banyak sih yang actually like atau segala macam. Karena sekarang kan eranya semuanya social media and everything. Jadi that's one of the
tracker yang kita taruh sendiri waktu itu. Karena initially kita nggak fasih ya bahasa-bahasa brand tracking lah atau apalah gitu. No, we don't come from that gitu. We come from basic dari awal ngejalanin brand sendiri, tapi we stay true to the vision of the brand itu aja sih gitu. By the way kan ketika kopi Janji Jiwanya tumbuhnya pesat, Ya. di saat tadi sebelumnya lu juga pernah bilang lu punya banyak usaha lain di bidang F&B, itu masih pada jalan atau ada yang udah tutup, ada yang lu pindah tangankan, nih lu yang operate deh, gue fokusnya ke sini. Oke. Kayak gimana tuh? Actually sebenarnya ada beberapa yang masih jalan, tapi gue itu selalu punya prinsipal gitu. Ketika ngelakuin sesuatu itu nggak boleh out of focus gitu. Jadi nggak boleh jadi punya kiri, punya kanan, punya di mana. Jadi when we come up with Janji Jiwa, actually gue sold a few of the brands yang ada gitu. Jadi sekarang itu main area of focus, main area of development itu memang dari kita ngomongnya sekarang Jiwa Group ya, karena memang ada beberapa part of the brand di sana. Jadi kita fokusnya di sana. Gue fokusnya memang benar-benar di sana doang gitu. I see. Tadi lu bilang Jiwa Group ya, itu tumbuh dengan sendirinya kan berarti kan ya? Betul. Tadinya kan lu Kopi Janji Jiwa, tapi Betul. karena ada kebutuhan-kebutuhan terus muncul unit bisnis lain gitu. Betul. Akhirnya berdiri holdingnya gitu. Betul, semacam seperti itulah gitu. Itu apa dasarnya emang harus ada unit bisnis baru atau lu pengen memperkaya range dari bisnisnya atau apa? Keputusannya apa waktu itu? Oke, jadi karena kita juga pengen simplify the whole company ya dari segi itu. Karena this is things yang kita belajar juga as we go gitu ya. Dari Kopi Janji Jiwa sendiri kan memang kita punya toko sendiri dan kita punya bisnis yang kita mensupply, namanya kita punya franchisee gitu ya dengan bahan baku. Jadi kita dari awal itu pengen bikin satu bisnis yang kredibel, infrastrukturnya benar dan itu mempunyai value. Jadi bukan bisnis yang hanya dibuat untuk short term doang gitu. That's why kita separate gitu this company. Kita bikin di bawah satu naungan holding, jadi biar rapi gitu. Jadi kita bookkeepingnya rapi, room for growth-nya nanti juga bisa dari sana gitu. Jadi ya I believe gue percaya semua itu harus dari fondasi dulu gitu. Memang dikasih satu brand ya Kopi Janji Jiwa sebagai kita punya Kickstarter lah gitu. Tapi at the end of the day it's a long game kan gitu. Jadi kita punya area fokus tetap di fondasi dulu sih gitu. Makanya terbentuk itu. Menarik deh. Kalau gue nggak salah, si Janji Jiwa ini dimulai dari kedai kopi kecil di kawasan Kuningan. Benar, jagain sendiri bro. Lu yang megang sendiri. Benar. Berlima, 5 karyawan. Benar. Jadi ada jadi gue mau sama partner gue sama karyawan yang ada di sana lah gitu. Jadi berlima gitu. Nah, itu tahun berapa tuh berarti? Mei 2018. Mei 2018. Wow, cepet juga ya untuk sampai level seperti ini. Nah, karena sistemnya franchise ya, berarti kan orang mau beli franchise lu untuk buka karena dia percaya itu akan jadi bisnis baik untuk dia. Tapi kan itu kan pasti datangnya dari brand perception yang kuat. Dari 2018 Mei sampai kepada sekarang yang ada berapa gerai? 900 gerai kita. Dari mana ke mana, bro? Sekarang kita memang Aceh sampai Papua udah hampir inilah gitu ya. Udah jalan-jalan kita kayak seluruh Indonesia. Crazy. Nah, benar atau salah tahu bahwa kepercayaan franchisor ya? Franchisee terhadap lu, franchise ini adalah karena brandnya kuat banget gitu. Apa activity branding yang spesifik yang membuat itu tumbuhnya cepat? Maksudnya dalam 3 tahun bisa ada 900 Aceh sampai Papua, brandnya kuat banget kan pasti. Sehingga orang bilang, gue mau gitu. Tadi Bro Panji udah ngomong ya, tadi kata-katanya itu kan trust atau percaya gitu. Nah, that's the thing that's very hard to build gitu ya. Jadi mungkin kita bisa reach this number juga bukan karena kita carinya 900 orang gitu, tapi karena memang ada 300 orang yang punya 3 cabang misalnya gitu. Jadi itu juga mereka bisa buka cabang, artinya apa? Mereka udah menjalankan bukan hanya dari segi marketing atau brand yang di-support yang kuat, tapi dari segi seperti kita tahu tuh bisnis itu kan bukan hanya kayak jualan nama aja, tapi di belakang itu banyak sekali kayak backbone-nya yang seperti kayak administration management support, dari administrasi support dan lainnya itu mereka percaya kalau kita tuh pelan-pelan keep on improving. I'm not saying perfect lah karena
perusahaan kita baru 2 tahun, jadi is very young juga gitu ya. Tapi ketahuan kalau misalnya kita memang through the time itu kita keep on improving on that gitu. Jadi itu yang buat mereka yakin kayak oke, kita buka lagi cabang satu lagi deh yang di sini udah profitable, kita kumpulin lagi, kita bisa buka lagi gitu. So the word trust itu kita build over time sih ya, dengan franchisee kita. Gitu. Di benak banyak orang ya, kalau ngelihat sebuah bisnis yang pertumbuhannya sangat pesat, apalagi kayak Kopi Janji Jiwa, dari 1 ke 900 dalam waktu 2-3 tahun? 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Ya. Orang akan mulai bertanya, apakah Kopi Janji Jiwa punya cita-cita atau ada dalam rencananya untuk mulai hadir di luar negeri. Karena kan banyak orang berpikir bahwa sebenarnya tuh kita tuh udah cukup deh kayaknya jadi pasarnya dunia dan udah saatnya menawarkan dunia sesuatu gitu. Apakah ini ada dalam rencananya Kopi Janji Jiwa atau enggak dulu atau gimana? Aceh Papua udah kena bro. Jadi sebenarnya sih memang dreamnya sih pengen ke neighboring countries ya sebenarnya gitu. Cuman ada satu sih kita kan bawa nama Indonesia gitu. Jadi ada satu kayak semacam tanggung jawab juga kalau keluar sana jangan sampai malu-maluin gitu kan. Jadi in this case kita memang sekarang sih banyak kan research gitu kayak misalnya ke negara kayak misalnya kita ke Brunei gitu, ke Malaysia gitu. Actually taste profile-nya sama atau enggak sih gitu. Jadi banyak hal yang kita consider dulu sebelum kita ke sana gitu. Tapi buat rencananya sebenarnya memang sudah ada rencana ke sana lah gitu buat kita. Ya, butuh store manager. Seperti itu lah. Iya, main Brunei mah gue berangkat lah. Nah, tapi tentu sebelum kita berangkat ke sana, tentu itu cita-cita siapapun yang lagi mendirikan sebuah entitas bisnis pasti pengen punya perwakilan di luar negeri sebagai, karena kan sekarang kan sebuah negara ekspansif ke negara lain tuh udah bukan lagi pakai senjata tapi pakai karyanya, pakai bisnisnya. Tapi kan bisa dibayangkan itu ada satu level lagi dalam kewirausahaan yang datang dengan masalah-masalah baru. Nah, kendati pun lu udah punya sejumlah bisnis sebelumnya, ketika jalanin Janji Jiwa, terutama dengan pertumbuhan yang sangat-sangat cepat, sebenarnya apa ya, kendala terbesarnya itu apa? Dan kalau misalkan kendala besarnya itu sempat bikin terpuruk gitu ya, sempat ngedrop, sempat malam-malam nggak bisa tidur, pusing juga nih ngapain jaga wirausaha, coba gue jadi PNS gitu misalnya. Apa tuh dari Kopi Janji Jiwa yang sempat berat gitu dijalankan? Aspek apanya? Mungkin cerita dikit kali ya. Mungkin kalau zaman awal-awal banget gitu karena semuanya masih sendiri gitu. Ya semuanya memang kita lakukan. Sampai waktu itu pernah jam 10 malam 11 malam ditelepon gitu. Ini output bocor gitu, jadi harus diapain nih? Bocor. Gitu, output bocor gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana malam-malam ngepel juga kita kan gitu. Jadi respect. Ya, jadi itu emang jadi semacam kalau kita balik-balik lagi itu memang challenges-nya gitu. Tapi kalau dilihat lagi sekarang jadi malah jadi kayak bisa bercerita kan gitu. That's actually the journey ya, ya nggak sih? Jadi that one of the thing kayak ketika challenges come itu jadi satu kayak oke, kalau kita overcome ini it's gonna be a greater story loh nantinya, greater achievement buat kita gitu. So in that case, I believe kayaknya kalau ngomongin challenges atau apa banyak banget ya bro ya, banyak banget dari segi kayak every department karena semuanya belajar sendiri dan sometimes kayak finding the right people is the key, tapi is the most trickiest part juga. Itu juga jadi salah satu challenges-nya kita gitu. Tapi the mindset behind itu semua ya the challenges will make us a better entrepreneur saja at the end of the day gitu sih. Indeed, it is an incredible journey kan untuk lo dan Kopi Janji Jiwa mulai dari 0, 900, Aceh dan Papua. Ada proses di mana kita sebelumnya sempat ngomong bahwa sekolah adalah satu hal, tapi ketika jalanin bisnis kita blindsided, ada curveball banyak banget dan akhirnya belajar dari ngejalanin gitu. Kebentur gitu kalau istilahnya. Apa yang ketika lo ngeliat ke belakang, apa kira-kira yang akan lo lakukan berbeda dengan setelah ngelewatin 2,5 tahun yang mau ke belakang? What is it that you would have done differently? Setelah lo lewatin dan setelah kepleset dan segala macamnya. Mungkin karena dulu masih awal-awal baru-baru mulai masih kecil atau apa gitu, jadi hajar bleh dulu ya. Semua jalanin aja dulu ya kan. This is the mindset of kayak which is very very good sebenarnya ya. Jalanin dulu aja semuanya gitu. Jalanin, nanti when problem comes kita
perbaiki gitu. I mean that mindset supposedly tetap harus ada. Yeah. Tetapi kalau bisa ulang lagi karena dengan pengetahuan gue yang udah ada, ya when I have the chance to start over again, hal-hal seperti itu ya udah gue udah nggak lakuin lagi lah gitu. Bertobat sedikit lah gitu ya. Jadi intinya sih seperti itu kali ya gitu. Jadi mungkin dari proses kayak siapa sih orang pertama yang gue harus hire gitu to make bisnis kita jalanin lebih lancar, nggak perlu emosian, nggak perlu apa namanya, nggak perlu susah-susah lah gitu. Jadi Nggak perlu itu ngomel-ngomel. nggak perlu ngomel-ngomel, bener. Ngomel. Jadi itu salah satunya gitu. Dan kayak ya hiring people that are smarter than you itu sebenarnya benar-benar key ya gitu. Jadi when you can lower your ego, apalagi lu entrepreneur, lu biasanya on fire kan, ego lu juga tinggi, tapi when you hire people yang lebih smarter than you dan you can learn, itu sesuatu yang menurut gua menarik banget sih gitu. There's a lot of different people yang actually comes and make the business go together gitu sebenarnya. Nah, sekarang yang bikin penasaran adalah sebenarnya drive-nya lu tuh apa dalam menjalankan wirausaha gitu. Terutama karena sekarang kan masih lu yang ngoperate gitu kan. Ini kan belum jadi bisnis per se, karena kalau bisnis kan orang jalanin, lu terima dividennya di akhir tahun kalau emang mau ditarik ke komisarisnya gitu. Betul. Drive-nya apa dan end game-nya tuh apa di kepala lu sebenarnya, ini tuh pengennya sampai kapan gitu lu mau ngerjain ini? Apakah lu nanti mau berhenti terus bikin yayasan malaria kayak Bill Gates gitu kan? Waduh, ngomongin Bill Gates. Apa lu kira-kira? Itu kayaknya very good question buat sekarang ya gitu, karena kayaknya sekarang itu memang kita udah jalan lumayan jauh gitu, tapi masih banyak kayak PR yang belum diselesain gitu. Jadi in terms of that, gue juga pengen ngeliat kayak PR-PR ini kita selesaikan dulu, dan after that gitu mungkin kalau misalnya kita bisa move on to next challenges, baru kita move on to the next challenges gitu. At the end of the day sih, gue pengennya sih memang brand ini brand Indonesia gitu. Ini harus bisa pertama mungkin as a business, salah satu achievement mungkin IPO gitu. As a brand, kita harus bisa juga ngerepresentasikan brand ini di luar negeri sana nantinya gitu sih. Janji Jiwa itu, makanya gue seneng banget sama namanya, karena menurut gue Janji Jiwa itu sebagai sebuah IP gitu ya, kayaknya enak banget untuk dimanfaatin. Kayaknya kalau misalkan kita taruh ke luar negeri, orang juga Janji Jiwa. Kayaknya keren-keren aja. Kepleset dikit gitu. Iya, Janjai, ya, tetap keren menurut gue. Tapi kan tadi lu punya cita-cita, dreams and aspiration, the fuel that drives you. Caranya lu memastikan satu tim ini on the same page dengan misi yang sama, visi yang sama, dengan kepercayaan sama tuh kayak gimana? Apalagi tadi berapa tim lu? 3.000? Ya buat itu iya. Buat operasional ya. Ya gimana tuh? Maksud gue kan tentu nggak gampang. Oke. To believe in the same dream gitu. Nah, actually ini the thing nggak pernah ada formula pastinya nih kayaknya. Iya. Kayaknya ini never ending effort dari tim kita juga gitu. Karena kita ngomongin mengenai brand ownership gitu. How proud you are working with this and how seberapa terpacunya kita untuk mencapai the same goal gitu. Nah, ini banyak motivational yang harus dibikinin, harus kita pikirkan untuk para SDM kita gitu, salah satunya gitu. Jadi yang paling bisa dilakuin technically itu tuh sering bikin kayak misalnya in one year itu ada 12 programs misalnya gitu. Dan ini programs yang kita lakukan bukan hanya employee itu bukan hanya working in terms of kayak kita perhatiin dari segi benefitnya, tapi dari segi kayak kita harus bisa mengkontribusikan sesuatu pada life-nya mereka gitu. Nah, ini adalah angle-angle yang baru kita lagi explore gitu kepada kita punya karyawan, even sampai ke senior management gitu actually. People gimana kalau orang akan peduli kepada brand itu kalau misalnya mereka merasa dipeduliin kan gitu. Jadi itu sih yang kita pengen kembangkan dan itu kita pengen fokuskan gitu ke depan. Iya, walaupun bisa dibayangkan easier said than done karena bikin 3.000 orang kira dipeduliin itu challenge lagi. Tapi ya itu adalah level entrepreneurial yang sedang lu jalanin saat ini. Fase-fasenya lah gitu. Ya. Sebagai entrepreneur apalagi yang ingin dicapai? Karena kalau misalkan orang mau definisikan apa yang sudah lu capai sekarang sebagai sebuah kesuksesan, mereka nggak salah loh. It is a form of success gitu. To start from nothing. Gue masih kaget Aceh sampai Papua 900 gerai gitu. Terus apalagi yang pengen lu capai?
Mungkin kalau dibilang sukses atau kaya atau uang atau apa itu menurut gue itu is a result ya, result of kayak apa yang kita udah kerjakan gitu. Itu pokoknya proses and result proses itu nggak akan mengkhianati hasil akhirnya gitu. Kalau sekarang itu gue berasa kayak uh, ada beberapa mountains lagi yang harus di climb gitu ya. Jadi mungkin lebih kayak personal drive untuk to achieve kan gitu ya. Itu kayaknya the most important thing sih sekarang sih menurut gue. Itu susah disuntik ya. Emang datangnya dari elunya Tapi sendiri. ada masanya kayak ya semuanya ada namanya ketika capeknya gitu ya. Cuman sekarang udah jalanin ini semua, udah pernah sampai yang intens banget, slowing down, intens lagi segala macam. Jadi mungkin sebagai pengusaha juga ada level of apa namanya maturity kali ya gitu ya. Lu sekarang mulai lebih calm down, see the problem as something that can be solved gitu, bukan the end of the world gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi ya every mountain ya supposedly itu bisa di climb lah gitu, as long kayak memang ada drive-nya sendiri dari kita. Cuman approach-nya yang sekarang jauh berbeda dibanding dulu lah gitu. Nah ini kan sekarang kan banyak yang nonton karena ingin mendapatkan ilmu yang mereka bisa pakai. They wanna start their own incredible journey gitu. Betul. Rule of thumb menjadi entrepreneur yang lu punya gitu, basic principles, masukan lah untuk yang nonton kira-kira kalau ada orang mau menjalankan bisnis, apa sih yang mereka mesti perhatikan, apa yang mereka harus miliki gitu. Mungkin tadi yang pertama tadi yang bilang kalau gue sekarang nggak mau hajar bleh, tapi kalau mau mulai bisnis hajar bleh dulu. Soalnya banyak yang takut mulai, gue perhatiin ya. Nah bener, jadi that's the drive yang harus kita inin gitu. Jadi jangan mikir kepanjangan, jalanin dulu gitu, itu pertama kan buat ini. Terus enjoy the process karena kalau ketika masih whatever age yang kita mulai gitu, whatever itu, yang apapun yang kita hadapin itu kan hal yang baru. Jadi ketika itu udah kita lewatkan, nanti ternyata itu segampang itu bisa dibereskan. Jadi jangan terlalu cepat buat menganggap satu masalah itu sesuatu yang besar gitu. Ketiga, mungkin hal yang bisa dikontrol sendiri ya, attitude kita gitu. Kayak ini kata-kata referensi yang gue dapat actually kayak your attitude determines your altitude gitu. Your attitude determines your altitude. Ya, so that's one of the keywords dan sampai sekarang menurut gue masih gue pegang gitu. Jadi sama siapa aja, whatever situation yang kita lakukan itu really plays a part lah gitu in the journey lah. Gitu. Kalau spesifik ada juga yang misalnya ya kan boleh ya dia punya bisnis kopi terus pengen sebesar lu. Betul. Apa yang mereka harus atau masukan apa untuk mereka, terutama di masa pandemi ya, mudah sekali untuk orang ngasih experience ketika gerainya masih aktif seperti sedia kala gitu. Tapi banyak kopi sekarang dikirimkan, sehingga mereka bertanya-tanya gimana caranya gue mau ngasih experience kalau misalnya gue nggak bisa ngandelin tempat gitu. Apa sih tips untuk orang-orang yang lagi mulai gerai kopi indie gitu, bercita-cita pengen brandnya gede kayak lu, apa masukan untuk mereka? Kayak ngasih masukan kompetitor ya? Kayak curhatan Bro Panji lagi bikin Komika Cafe. Tidak, belum waktunya, nanti aja kalau Komika Cafe mantar aja. Yang sekarang aja masih bla bla bla. Ya silakan. Jadi kalau dari gue sih stay true to the brand itself lah ya. Kita ngomongin apa ya kita harus cari that interesting point buat our brand, gimana caranya gitu. Terus habis itu kita kembangin dari sana, kita cari crowd-nya, kita engage on that and being consistent towards that gitu. Dan satu hal lagi, zaman boleh berubah, mau tap in ke kiri ke kanan boleh jalan, tapi as long as kayak kita nggak kaku, kita stay true to the intisari dari brand itu sendiri, itu akan bikin kita punya customer itu menambah customer base dan juga akan membuat customer base kita yang lama nggak bosan gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau kita ngomongin dari pandemi, delivery atau segala macam the experience, then we have to adapt. Itu pivoting gitu. Pivoting gimana cara? Tadi Mas Panji ada ngomong, Bro Panji tadi ngomong ada yang experience ngasihnya di kaleng gitu. Jadi take away kalau di cup sudah bosan, tapi di kaleng ya something that is very interesting kan, and you enjoy that experience gitu. So these are the things that actually yang bisa dilakukan. Berarti dia ada pivoting ke sana, dia udah melakukan sesuatu yang berbeda. Hal-hal simpel seperti itu yang bisa dilakukan sih menurut saya. Sebenarnya yang mengagumkan itu adalah komitmen lu untuk terus maju. Ya. Tahu nggak?
komitmen lu untuk terus maju itu kayak siapa? Kayak siapa bro? Asus. Nah, kaget pasti. Kayak Asus. Jadi um, Asus selalu punya komitmen untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi ke depan, terutama dalam perangkat laptop yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan konsumen termasuk Anda jadi lebih bermakna. Dan ini belum di akhir. Sebagai penutup, gue mau kasih informasi Today's Incredible Laptop. Ini device yang personally gue pilih karena mendukung kebutuhan gue untuk sehari-hari, untuk tetap mobile, untuk tetap aktif dalam situasi seperti apapun, terutama dalam konteks multitasking. Yang mau gue rekomendasi adalah Asus VivoBook Ultra 14K413. Ini merupakan laptop Asus dari lini VivoBook series yang dirancang untuk kaum muda seperti saya yang mobilitasnya tinggi berkat desainnya yang trendy dan super tipis. Bobotnya hanya 1,4 kg. Kalau tangan kanan gua taruh di situ, beratnya lebih gede daripada berat ini. 1,4 kg serta hadir dengan beragam pilihan warna. Teknologi Nano Edge Display pada layar membuat screen to body ratio laptop ini sebesar 84%. Dilengkapi juga dengan AIPT, itu adalah Asus Intelligent Performance Technology yang bisa nge-boost performance sampai 40%. Dan moga-moga The Incredibles kali ini bisa ngasih manfaat yang cukup bahkan lebih untuk lo yang menyaksikan, jadi insights, jadi aset untuk membuat lo berani melangkah. Karena tadi kita sempat bahas kadang-kadang memulainya itu yang ragu gitu, tapi hajar bleh yang sempat dilakukan, kendati pun sebenarnya dia juga kalau bisa sih nggak sehajar bleh itu, tapi keberanian untuk memulai jadi sesuatu yang akan membawa kita masuk ke incredible journey milik kita masing-masing. Saya Panji Pragiwaksono, terima kasih banyak atas waktunya bro, makasih banyak, dan kita ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you, bye-bye.